Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam sapaan renungan harian ini. Mari kita mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudariku, firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikian pembacaan firman Tuhan. Seorang pemuda berkata kepada saya, maksudnya seorang pemudi, seorang perempuan, "Inang, bagaimana ya menghadapi orang yang hanya membual dalam hidupnya?" Kenapa? Karena saya bertemu dengan laki-laki yang mengatakan bahwasanya dia mengasihi aku, dia mencintai aku, tetapi ketika ada persoalan di keluargaku, dia malah lari dan dia tidak mau mendengarkan ceritaku. Artinya, dia katakan dia langsung tidak lagi bersama-sama dengan dia. Memang demikian Bapak Ibu, ketika kasih itu dibicarakan, selanjutnya harus dikerjakan. Jadi ketika kita mengatakan saya kasih kepadamu, di dalamnya langsung ada perbuatan atau tindakan. Jadi melalui firman ini mengingatkan kepada kita, kasih itu bukan hanya sekedar perkataan atau di lidah saja, tetapi dengan perbuatan dan kebenaran. Kalau seseorang mengasihi samanya, atau kalau seseorang mengasihi seorang yang lain, dia akan paling tidak menjadi pendengar yang baik, bukan menjadi lari. Atau bahkan dia akan memberikan solusi atau memberikan respon yang baik kepada sesamanya. Jadi ketika Allah berkata kepada kita, begitu besarnya kasih Allah kepada manusia. Allah tidak menginginkan kita mati sia-sia. Tetapi karena begitu besarnya kasih Allah kepada kita, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal, Yohanes 3 ayat 16. Itu menjadi bukti kasih Allah kepada kita. Bukti sayang Allah kepada kita. Jadi ketika Allah mengatakan, aku gak mau kamu manusia mati sia-sia, maka dia memberikan anak yang tunggal menjadi tebusan daripada dosa dan pelanggaran kita. Itu jadi Yesus Kristus adalah bukti daripada cinta kasih Allah kepada hidup kita. Jadi setiap orang yang boleh memperkatakan kasih dan sayang kepada sesamanya perlu pembuktian dengan perbuatan dan kebenaran. Jikalau suami dan istri mengatakan berjanji untuk membentuk rumah tangga, buktikanlah dengan kesetiaanmu. Jangan oleh karena di pertengahan pernikahanmu atau di perjalanan pernikahanmu, di tengah perjalanan rumah tanggamu, kamu lebih nyaman dibuat orang yang lain, maka hatimu berpaling kepada dia, padahal kamu sudah memiliki rumah tangga. Itu
tidak sejalan dengan janjimu ketika menerima pemberkatan nikah Bapak Ibu. Jadi apa yang sudah kita ikat untuk sama-sama untuk saling mengasihi, baik suami dan istri, apapun yang menjadi tantangan, apapun yang menjadi persoalan dalam rumah tangga itu, seberat apapun masalah, kasih dan cinta itu dibuktikan bagaimana kedua-duanya menyelesaikannya. Atau bahkan ketika orang tua mengatakan kasih kepada anak-anaknya, tetapi tidak diperlengkapi dengan firman Tuhan, tidak diperlengkapi dengan pembelajaran sekolah dan lain sebagainya, maka setiap orang di dalam hidup ini butuh dalam pembuktian dan perbuatan dan di dalam kebenaran. Jadi jangan ada seorang pun yang memiliki kasih saling berkhianat dalam suatu hubungannya, karena Allah pun sangat membenci ketika manusia, secara khusus juga kepada bangsa-bangsa Israel yang selalu mendoakan Tuhan, memuja dewa Baal, Allah menghukum mereka. Dan ketika kita mengetahui Allah kita adalah Allah yang cemburu dalam artian ketika kita lebih memuja dewa Baal atau bahkan ilah-ilah dunia ini, karena dia yang memberikan nafas kehidupan, tetapi kita memuja yang lain, itu adalah suatu kekejian bagi Tuhan. Jadi demikian juga dengan kita saat ini Bapak Ibu, supaya kita senantiasa hidup lebih baik lagi. Kalau kita katakan aku mengasihimu Yesus, tapi perkataan kita nggak bisa jaga. Aku mengasihimu Yesus, tapi kita nggak bisa mengampuni. Aku mengasihimu Yesus, tapi kita hidup dalam dendam, iri, benci, kedengkian Bapak Ibu. Maka ketika kita mengatakan aku mengasihimu Yesus, buktikanlah hidup dalam kebenaran, buktikan hidup dalam kasih, buktikan hidup dalam pengampunan. Maka saat ini ketika kita mengatakan aku mengasihimu Yesus, biarlah hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami, Engkau mengingatkan kami untuk hidup di dalam pembenaran dan perbuatan yang baik, sebagaimana kami menerima cinta kasih-Mu Tuhan, dan yang Kau tunjukkan itu dalam diri Yesus Kristus. Demikian juga dengan kami menunjukkan kasih kami kepadamu Tuhan dengan hidup taat dan tunduk hanya kepadamu. Berkati seluruh jemaat-Mu ini Tuhan. Bahkan kami berdoa buat setiap rumah tangga Kristen, biarlah suami dan istri saling setia di dalam rumah tangga mereka. Jauhkan namanya perzinahan, jauhkan yang namanya kekerasan dalam rumah tangga, jauhkan daripada suami dan istri pembiaran Tuhan, jauhkan amarah daripada mereka. Biarlah keluarga Kristen semakin diberkati oleh Tuhan, dan juga anak-anak Tuhan Engkau kiranya senantiasa memberkati. Terima kasih ya Allah Bapa kami, biarlah keluarga-keluarga Kristen, rumah tangga Kristen Tuhan, kiranya semakin Tuhan pulihkan. Biarlah melalui itu semua Tuhan, nama Tuhan semakin dimuliakan. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.